Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum Ibu memberikan materi pada pagi hari ini, Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Marcelina Haryati, bisa dipanggil Ibu Silmi. Ibu berasal dari Flores, dan Ibu juga mahasiswa PLP 2 dari Universitas Kanjuran Malang. Pada pagi hari ini, kita akan membahas materi tentang dinamika litosfer dengan subbab pengaruh tenaga eksogen dalam pembentukan muka bumi. Jadi, kita akan pelajari tentang litosfer. Litosfer itu berasal dari dua kata, yaitu litos artinya batuan dan sphere artinya bulat. Litosfer itu sendiri adalah bagian terluar dari bumi yang padat. Litosfer meliputi bagian atas mantel dan kerak bumi yang menjadi bagian terluar dari struktur bumi. Jadi yang pertama itu kita akan menjelaskan tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi yang berpengaruh terhadap pembentukan muka bumi. Tenaga dari luar tersebut itu berupa sinar matahari, pemanasan, pendinginan, hujan, angin, air, gelombang laut, gletser, dan makhluk hidup. Jadi pada umumnya tenaga eksogen itu bersifatnya merusak. Ada beberapa macam tenaga eksogen berupa yang pertama itu pelapukan, sedangkan yang kedua itu erosi, yang ketiga gerakan massa batuan atau mass wasting, sedangkan sedimentasi adalah pengendapan. Ibu akan menjelaskan apa itu pelapukan. Yang pertama itu pelapukan adalah penghancuran batuan dari bongkah-bongkah batu besar dan keras ataupun lunak menjadi bagian yang lebih kecil. Dari pelapukan batuan tersebut tadi ada tiga. Yang pertama itu pelapukan mekanik, pelapukan kimiawi, sedangkan yang ketiga itu pelapukan organik. Pelapukan mekanik adalah proses penghancuran batuan menjadi pecahan yang lebih kecil terjadi tanpa mengalami perubahan susunan kimia. Sedangkan yang kedua itu pelapukan kimiawi, di mana pelapukan kimiawi adalah proses penghancuran batuan yang menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Sedangkan yang ketiga itu pelapukan organis, di mana pelapukan organis adalah pelapukan batuan yang disebabkan oleh makhluk hidup, baik oleh tumbuhan, hewan maupun manusia. Akar tumbuhan yang makin besar itu dapat menyebabkan retak atau hancur batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Demikian juga berbagai jenis jamur, lumut, dan bakteri yang melekat pada permukaan batuan itu akan mampu melapukan batuan. Jadi ada berbagai jenis hewan pula seperti semut, cacing, anai-anai, dan tikus itu dapat membuat lubang pada batuan dan melapukan batuan tersebut. Yang kedua itu erosi. Erosi itu adalah proses pengikisan dan pengangkutan material hasil pelapukan. Jadi erosi itu ada beberapa macam. Yang pertama itu erosi air, yang kedua erosi angin, sedangkan yang ketiga itu erosi gletser. Yang ketiga gerakan massa batuan atau mass wasting. Gerakan massa batuan atau mass wasting ini adalah batuan yang ada di muka bumi itu dapat berpindah tempat secara massal ke tempat yang lebih rendah. Perpindahan massa batuan secara massal tersebut terutama disebabkan oleh pengaruh gravitasi. Mass wasting juga dapat dibedakan menjadi tiga macam. Yang pertama itu slow flow away, yang kedua rapid flow away, sedangkan yang ketiga itu landslide. Yang keempat itu sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan material batuan dari hasil pengikisan atau erosi, baik itu dari angin, air, gelombang laut, gletser, dan material hasil erosi yang diangkut oleh aliran air akan diendapkan di antara dataran rendah, baik itu di muara sungai, tepi pantai, atau danau dan dasar laut. Jadi dataran aluvial adalah suatu dataran yang terdiri atas tanah, endapan yang terbentuk karena proses sedimentasi.
Jadi, sedimentasi yang material endapannya itu diangkut oleh angin yang akan terbentuk beberapa wujud atau ketampakan sebagai berikut. Yang pertama itu sand dunes, yaitu gumuk pasir di tepi pantai hasil endapan erosi angin. Sedangkan yang kedua itu tanah loess, yaitu debu yang dibawa oleh angin dari gurun pasir yang mengendap di sekitar gurun. Sedangkan barchan, yaitu gumuk pasir terbentuk tapal kuda hasil endapan angin. Barchan juga adalah bentuk kas yang ada di padang pasir. Sedimentasi juga adalah oleh gelombang laut berupa beting pantai atau tanggul pantai. Beting pantai di sini yang dimaksud adalah gundukan pasir yang memanjang seperti tunggul di pantai. Jadi materi untuk hari ini cukup sekian. Ibu harap anak-anak dapat memahami dan dapat mengerti apa yang Ibu jelaskan tadi. Dan Ibu harap juga semoga kalian tetap semangat belajar. Jadi untuk pertemuan berikutnya itu materi yang kita pelajari adalah berkaitan dengan pengaruh tenaga endogen terhadap pembentukan muka bumi. Jadi itu saja yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.